Shalom saudara-saudara semuanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membahas ada 7 alasan kenapa tidak dipercayakan dan tidak ada Nabi Arab. Sebab yang pertama adalah turunan Arab itu adalah menurut Alkitab Kejadian 16 ayat 12 adalah keledai liar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini alasan pertama, kenapa dari keturunan Ismail tidak dipercayakan firman Tuhan. Alasan yang kedua, Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapannya. Bagaimana agar keturunan Ismail itu berkenan di hadapan Tuhan? Salah satu alasannya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan yang ketiga, saudara-saudara, suka menganiaya sehingga tidak mendapat warisan. Galatia 4 ayat 29 dan 30, tetapi seperti dulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Artinya saudara-saudara orang Kristen yang karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara semua adalah manusia roh, anak-anak roh, dan tidak boleh berada di dalam kedagingan. Ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Artinya saudara-saudara, kita adalah anak perempuan merdeka. Anak perempuan merdeka tidak boleh lagi terikat oleh apapun yang datang dari dunia. Kita hanya terpesona dengan yang datang dari atas, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, tidak boleh menyebut keturunan Abraham. Artinya selain dari Ishak, hanya Ishaklah keturunan Abraham. Roma 9 ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak-anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara kekasih yang dirahmati Yesus Kristus. Alasan yang kelima, bahwa kenapa bangsa itu tidak berhak menerima firman Tuhan, tidak dipercayakan firman Tuhan, adalah tidak semua anak Abraham tetap bersama Abraham. Artinya tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Kejadian 25 ayat 6, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Itulah sebabnya Indonesia ini mayoritas Muslim. Mereka melarikan diri ke arah timur dan mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semuanya. Alasan yang keenam, saudara-saudaraku, mereka tidak dipercayakan firman Tuhan karena tidak mendapat hak untuk diingat di Yerusalem. Itulah sebabnya anak saya Saddam Hussein harus terima Yesus Kristus agar diingat dan dicatat namamu di sorga. Nehemia 2 ayat 20,
Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Jadi semua orang Kristen tidak boleh merusak apapun, tidak boleh melakukan kerusakan apa yang telah dibangun oleh kecanggihan otak manusia. Jangan dirusak oleh sempitnya iman seseorang. Itu sebabnya sekali lagi orang Kristen adalah manusia yang membangun. Tapi ingat firman Tuhan, Nehemia 2 ayat 20, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Ini alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh, bahwa Bani Kedar, turunan Ismail, benci perdamaian dan suka perang, tetapi tidak pernah menang. Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Ayat 6. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang yang membenci perdamaian. Ayat 7. Aku ini suka perdamaian. Jadi semua orang Kristen adalah manusia yang mencintai perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ingat baik-baik, tidak boleh seorang pun di antara kita berperang ataupun membenci, ataupun tidak boleh orang Kristen punya musuh. Apa kesimpulan dari khutbah kita? Kesempatan kita kali ini, Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.